regresi untuk variabel respon yang berdistribusi Poisson. Nah, karakteristik dari distribusi Poisson itu adalah bahwa min dan variansinya itu sama. Itu karakteristik dari distribusi Poisson. Artinya apa? Nanti ketika Anda menggunakan model atau regresi Poisson, jadi nanti dalam penulisannya bisa menyebutkan dengan regresi Poisson atau model Poisson ya. Jadi pilih salah satu saja, boleh model, boleh regresi. Nah, ini sebenarnya bagian dari bahasan pemodelan ya, pemodelan. Model itu adalah model Poisson atau regresi Poisson itu adalah regresi yang variabel responnya itu berdistribusi Poisson. Artinya apa? Pertama yang harus dilakukan analisa asumsi adalah apakah variabel Y-nya berdistribusi Poisson atau tidak. Itu analisa awal. Nah, lalu bagaimana kalau variabel responnya masuk dalam kategori counting, ya, artinya hasil menghitung, namun tidak berdistribusi Poisson. Nah, itu masuk dalam kategori model yang lain. Ya, ketika variansinya itu melebihi min, maka itu dikatakan sebagai over dispersi. Kalau variansinya kurang dari min, maka disebut under dispersi. Jadi kalau regresi Poisson itu karena min sama dengan variansi, maka disebut dengan equidispersi. Nah, hal yang menarik adalah kapan menggunakan regresi Poisson. Nah, itu kan tadi sudah sampaikan hasil mencacat. Ya. Dalam landasan teorinya sebenarnya terdapat keterkaitan atau terdapat hubungan antara regresi Poisson dengan distribusi Poisson dengan distribusi binomial sebenarnya ya. Nah, berarti kan nanti kalau ada kaitan antara distribusi Poisson dengan distribusi binomial, tentunya model Poisson dan model binomial atau model logistik mestinya ada kaitan. Ya. Nah, model distribusi Poisson itu ya sebetulnya akan mendekati distribusi binomial apabila peluang kejadiannya mendekati 0,5. Jadi yang membedakannya itu adalah peluang kejadiannya. Nah, karena terlalu kecil, sehingga kita sulit untuk menentukan ya peluangnya karena sangat kecil ya. Maka di dalam distribusi Poisson itu kan menggunakan parameter mu, yaitu n kali p. Jadi n-nya besar, p-nya kecil, sehingga nanti akan cenderung tetap ya. Itunya apa namanya? Min-nya, mu-nya ya, mu-nya. Oke. Dilanjut. Nah, dalam regresi Poisson dan regresi binomial atau regresi logistik itu yang paling penting adalah menginterpretasikan modelnya dalam bentuk odds ratio ya. Simpan dulu sini. Iya, enggak apa-apa.
Kita dilanjutkan ya. Nah, ini regresi kosong merupakan regresi yang digunakan untuk menganalisa data dengan variabel berupa data diskrit. Ya. Jadi regresi kosong merupakan model regresi yang variabel responnya mengikuti distribusi Poisson. Jadi pertama data diskrit, yang kedua mengikuti distribusi Poisson. Ya. Jadi syarat pada regresi Poisson yaitu terpenuhi asumsi rata-rata atau mean, ya, dan variansi yang bernilai sama, atau dengan kata lain bisa kita katakan sebagai equidispersi, ya seperti itu. Nah, regresi Poisson itu kan diturunkan dari distribusi Poisson. Nanti saya tidak full ya karena ada ujian seminar hasil SAP ya. Yang saja namanya mudah-mudahan sampai pada bagaimana implementasi di R-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sebagaimana sudah disampaikan di awal bahwa regresi Poisson itu adalah regresi di mana variabel responnya berdistribusi Poisson. Bagaimana kalau tidak berdistribusi Poisson? Walaupun data counting, tetapi ketika dicek misalkan tidak berdistribusi Poisson dan Anda paksakan Poisson, itu nanti modelnya akan tidak valid. Tidak valid. Kalau running komputer atau running di laptop ya gitu ya. Nah, itu pasti hasilnya akan muncul. Tetapi apakah asumsinya dipenuhi atau tidak? Nah, jadi yang penting ketika Anda nanti menganalisa data, entah itu menggunakan pendekatan statistika, komputasi, dan seterusnya gitu ya. Hal yang perlu Anda pahami adalah perhatikan persyaratannya. Jadi kalau Anda punya model, tetapi Anda pasang asumsinya dengan seabrek sekian banyak, tidak mungkin model tersebut dapat diterapkan. Karena apa? Di lapangan kondisi real itu ya, asumsi itu tidak sebanyak yang Anda pasang ya, tidak sebanyak yang Anda pasang, sehingga perlu hati-hati ya, apalagi ketika menggunakan model matematik mengadopsi dari kasus orang luar, misalkan datanya dari orang luar, kemudian dipaksakan di sini, tentu kasusnya akan berbeda ya, itu perlu hati-hati ya. Oke, dilanjutkan. Ini adalah distribusi Poisson, di mana Y-nya adalah variabel acaknya. Y kecil ini merupakan nilai variabel acak. Mu I-nya merupakan rata-rata. Ya. Nah, di sini diberi tanda mu I. Mengapa tidak mu? Ya, mengapa tidak mu? Nah, ini perlu Anda ketahui ya, bahwa mu I itu nantinya akan dipengaruhi oleh kovariat. Jadi yang akan dimodelkan itu adalah mu I-nya. Mu I itu adalah N kali P ya. Mu I itu adalah N kali P. Jadi yang dimodelkan nanti adalah mu I ini. Ya, mu I ini. Nah, regresi Poisson termasuk dalam keluarga generalized linear model. Jadi ada JLMM, ada JLM. JLM itu kalau bahasa yang lain model linear terampat ya. Model linear terampat atau model linear umum. Jadi model linear model yang dihasilkan setelah transformasi akan diperoleh linearitas gitu ya. Maka disebut model linear. Nah, sedangkan distribusi Poisson sendiri itu termasuk dalam keluarga eksponensial karena dapat dinyatakan seperti ini. Nah, ini bisa Anda temukan di PSM. Bisa Anda temukan di PSM. Nah, yang nanti akan dimodelkan adalah mu I. Bagaimana kita mencari
mencari fungsi G agar nanti hubungan antara mu I ya dengan kovariat itu bersifat linier. Fungsi G itulah yang dinamakan dengan fungsi penghubung atau link function. Nah, untuk menentukan fungsi ini dilihat dari keluarga eksponensial yang ada di persamaan 2.10 ini. Di sini ada ln mu I. Supaya nanti tinggal mu I saja. Ya. Oh, gini, supaya mudah. Untuk menentukan G itu seperti apa atau fungsi apa, maka lihat di uraian distribusi keluarga eksponensial. Nah, statistik cukupnya kan ini statistik cukupnya. Kalau yang pernah belajar PSM tentu wajib tahu ya apa yang disebut dengan statistik cukup. Ya. Statistik cukup untuk distribusi parameter distribusi eksponensial adalah ini. Ya berarti fungsi G ini tidak lain adalah fungsi ln. Ya. Ln mu I sama dengan seperti ini. Ya. Maka ln mu I ini dinamakan dengan link function atau fungsi penghubung. Ya, jadi saya ulangi ya. Untuk mendapatkan jenis link function yang digunakan untuk pemodelan, ya, maka perlu dijabarkan dulu dalam keluarga eksponensial. Ya, dalam penjabaran di keluarga eksponensial. Link function-nya itu nanti akan melekat dengan statistik cukup. Pokoknya yang ada variabel acaknya lah, yang ada nilai variabel acaknya. Nah, yang berdampingan dengan ini. Ya. Yang berdampingan dengan YI adalah ln mu I. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa G mu ini ya adalah ln mu I. Berarti link function dari model Poisson adalah ln. Oke. Nah, sekarang masuk ke regresi Poisson. Jadi tadi sudah sampaikan ya, responnya merupakan data count dan min serta variansinya sama ya. Maka nanti nah seperti ini ya. Nah, ini untuk distribusi Poisson sendiri kalau ditampilkan histogramnya kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Distribusi Poisson kira-kira seperti ini. Bentar, ini enggak ada itunya ya. Nah, ini saya mengenerate ya, generate. Misalkan kita ingin oh, ada. Aku lihat sebentar. Nah, kalau kita ingin melihat histogram dari distribusi Poisson seperti ini ya. Misalkan kita ingin membangkitkan bilangan X ya. Bilangan yang berada dalam selang 0 sampai dengan 20 ya. Minyak 4, kemudian peluang seperti ini ya. Kemudian ini, kemudian nanti dihitung, bukan dihitung,
akan dibangkitkan ininya apa namanya? Diagram batang ya, diagram batang. Kira seperti ini. Nah, artikan gambar seperti ini. Jadi distribusi pasang kalau tarik ini, tarik. Nah, tidak ada hubungan dengan eksponensial juga ya distribusi pasang itu. Nah, kemudian misalkan kita mempunyai K buah variabel prediktor, kemudian kita ingin membuat model, tadi link function-nya kan ini. Link function adalah learn. Nah, ini ya, learn. Harusnya learn ya. Tapi dia di beberapa literatur untuk menuliskan learn itu bisa menggunakan log ya. Kalau 10 basisnya berarti log 10, biasanya seperti itu. Jadi log yang dimaksud di sini adalah learn. Seperti ini. Jadi fungsi penghubung untuk regresi Poisson adalah learn ya, learn. Nah, permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengestimasi parameter ini. Karena apa? Karena kita punya adalah variabel Y dan variabel X 1 sampai dengan XK. Dengan XK. Nah, ini tidak bisa secara langsung sebagaimana ketika kita berhadapan dengan model linear. Oleh karenanya dari sini yang perlu Anda lakukan adalah dengan membentuk fungsi likelihood. Fungsi itu adalah perkalian dari distribusi Poissonnya ya. Perkalian dari distribusi Poissonnya disebut dengan fungsi likelihood. Nah, baru nanti dari fungsi likelihood itu kita mencari nilai beta, tentunya beta K ya, beta J lah. Y-nya mulai 0 sampai dengan K. Tentu nanti mencari beta J dengan memaksimumkan fungsi likelihood tersebut. Ya. Makanya nanti ada metode maksimum likelihood. Nah, lalu setelah mendapatkan estimator untuk parameter, lalu estimator tersebut diinterpretasikan. Ya, diinterpretasikan. Nah, dalam regresi linear berganda, interpretasi sampai sini. Jika beta lebih dari 0, maka ketika X naik, maka Y naik. Ya. Kalau betanya kurang dari 0, ketika X naik, maka Y turun. Nah, dalam model Poisson, yang diinterpretasikan bukan B, tapi eksponen B. Itu yang dinamakan dengan odds ya, rasio. Nah, seperti ini ya. Ini dalam bentuk matriks dan vektor. Ya. Nah, mengapa di sini saya tulis dalam bentuk vektor? Supaya untuk mempermudah atau menyederhanakan simbol. Untuk menyederhanakan simbol. Jadi kalau kita ingin menyederhanakan kombinasi linear ini, ya, maka kita bisa menggunakan ini. Ya. Nah, itu ya. Seperti itu. Nah, mu ini adalah eksponen dari ini. Ya. Mu i adalah eksponen dari X I transpose beta. Oke, dilanjut. Ya. Bagaimana cara menentukan atau
cara mencari estimator buat beta. Jadi dicari fungsi likelihood, yang dimaksud fungsi likelihood ini. Nah, fungsi likelihood seperti ini. Atau bisa diuraikan lebih lanjut menjadi seperti ini. Itu disebut dengan fungsi likelihood. Nah, sedangkan cara untuk mendapatkan beta itu adalah dengan memaksimumkan fungsi ini. Bagaimana mendapatkan beta agar fungsi ini bernilai maksimum ketika beta dimasukkan? Persis seperti jika Anda punya fungsi, ya ini X misalkan ya, ini 4 kurangi X misalkan. Nah, kira-kira seperti ini. Misalkan ini dianggap sebagai fungsi likelihood-nya, tugasnya adalah bagaimana mencari nilai X, X-nya berapa gitu ya, supaya nanti ketika dimasukkan ke fungsi asal, ini akan mendapatkan hasil yang maksimum. Nah, maka X ini disebut dengan penduga atau estimator untuk beta. Itu seperti itu ya. Maksimum. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam bentuk perkalian akan sulit, maka biasanya ditransformasi ke dalam bentuk penjumlahan melalui transformasi logaritma. Maka disebut dengan likelihood. Likelihood. Nah, setelah diperoleh ini kan masih dalam bentuk mu ya, mu i. Ini juga mu i. Yang tidak memuat mu i adalah ini coret. Ya. Nanti yang memuat beta itu kan dari mu i kan. Karena tadi sudah dideklarasikan bahwa mu i-nya sama dengan eksponen x sampai. Jadi ini fungsi dari beta. Ya, berarti ketika yang ini diturunkan terhadap beta itu hasilnya 0. Maka ini tidak usah dihiraukan. Yang perlu dilihat adalah ini. Mu ini dan ini. Nah, setelah melalui turunan pertama, turunan kedua, ya, maka akan diperoleh nilai beta yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood. Nah, ini sebenarnya berulang kali dan saya sudah berkali-kali untuk bisa menurunkan fungsi ini adalah syaratnya kalkulus 1 dan kalkulus ubah gandanya ya. Harus mahir, harus bisa ya. Harus bisa. Karena ini adalah aplikasi dari kalkulus. Ini turunan parsial ln L atau ini L cantik gitu ya. Per do beta 0 sama dengan do ini karena LYI betanya seperti ini ya. Ini per do beta 0 diturunkan karena beta 0 ya. Adanya di mana? Di sini adanya beta 0 itu ada di sini. Sehingga ini sama dengan 0 diturunkan karena beta 0. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga diturunkan terhadap beta 1, beta 2 sampai dengan beta K. Ya. Sehingga kalau diturunkan lebih lanjut, ini hasilnya adalah ini ya. Di sini do beta M, do beta di mana M-nya ya. M-nya 1 sampai K dan Y-nya juga 1 sampai dengan K. Ini 1 sampai dengan banyaknya variabel bebas. 1 sampai dengan K. Nah, selanjutnya bagaimana? Kalau sudah diperoleh turunan pertama,
kemudian nanti di turunan kedua, ini turunan pertamanya ya, Ini turunan kedua. Turunan kedua itu digunakan untuk mendapatkan matrik Hessian. Ya. Digunakan untuk mendapatkan matrik Hessian. Nah, nanti matrik Hessian sendiri itu berbanding terbalik dengan matrik informasi ya, matrik informasi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa asumsi dalam model regresi Poisson itu yang pertama adalah datanya harus berdistribusi Poisson yang tentu akan bisa dicek ya. Lalu min dan variansinya harus sama karena itu adalah karakteristik dari distribusi Poisson. Ya. Nah, bagaimana kalau ketika kita punya data, ya, kemudian dicek ternyata kosong, ya. Tahapan berikutnya adalah pengujian over dispersi. Pengujian over dispersi. Nah, pengujian over dispersi ini bisa menggunakan statistik G ya. Statistik G, lalu nanti dibandingkan dengan derajat bebas. Nah, kalau ini bernilai 1, ya, ini bernilai 1, maka bisa kita katakan bahwa model Poisson terpenuhi karena min sama dengan variansi. Nah, kalau lebih dari 1, maka terjadi over dispersi. Ini ada permintaan dari fisika ya? Lagi kuliah.
Oke, dilanjutkan ya. Kita masuk ke ini. Tadi kalau terjadi overdispersi, maka model Poisson itu menjadi tidak cocok lah, menjadi tidak cocok. Nah, tidak relevan gitu ya. Nah, berarti kita harus mencari model yang lain. Model yang lainnya apa? Nanti bisa menggunakan model Poisson yang diperumum atau generalized Poisson ya, atau bisa menggunakan model binomial negatif, model binomial negatif. Model-model binomial itu ada dua ya, ada model binomial negatif yang tipe 1, ada yang model binomial negatif tipe 2 ya, tipe 2. Nah, ini semua sudah tersedia di R ya. Fungsi sudah tersedia di R. Jadi sebenarnya untuk level-level yang skripsi itu tidak ada istilah membuat teori gitu ya. Menemukan teori itu nggak ada ya. Karena semuanya sudah tersedia ya, sudah tersedia. Paling memodifikasi. Jadi lanjut. Nah, ini statistik uji persen C-square ya. Merupakan cara lain untuk menentukan atau mendeteksi apakah ada overdispersi atau tidak. Tadi menggunakan statistik G, yang kedua menggunakan persen C-square ya. Caranya sama. Kira-kira seperti itu landasan konsep dasarnya. Konsep dasar dari model atau regresi Poisson. Yang pertama, datanya data counting. Yang kedua dia dipastikan bahwa distribusi Poisson bisa menggunakan ini bisa menggunakan histogram ya. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa tidak terjadi over dispersi. Bisa menggunakan uji Devian, bisa menggunakan Pearson C-square. Nah, setelah itu baru tahapan berikutnya adalah bagaimana menginterpretasikan model ya. Nah, misalkan kita punya model seperti ini. Ya. Kemudian variabel X-nya biner. Ini hanya untuk mempermudah saja, 0 dan 1. Ya. Kalau variabel X-nya biner, ya. Misalkan X-nya bernilai 0 dan 1 ya. Maka nanti mu i pada saat X sama dengan 0 seperti apa ya. Berarti nanti hasilnya adalah E pangkat beta 0 ya. E pangkat beta 0. Kemudian kalau kita ingin mencari mu i pada saat X-nya 1, nanti akan diperoleh E pangkat beta 0 ya, beta 0 tambah beta 1.
Nah, nanti akan diperoleh bahwa rasio antara mu i ketika X sama dengan 1 dibagi dengan mu i ketika X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, itu ternyata sama dengan koefisien X-nya. Ya, eksponen dari koefisien X-nya. Sehingga sama cara menginterpretasikan model logit dengan model logistik, yaitu menggunakan odd ratio. Hanya saja kalau dalam model Poisson, ya, itu rasio dari min atau rate, ya. Rasio dari min atau rate dari setiap kenaikan satu rate, gitu ya. Saya ulangi. Dalam regresi Poisson, ya, dengan regresi logistik, cara menginterpretasikannya sama-sama menggunakan odds ratio. Nah, dalam regresi logistik itu rasio dari dua buah odd. Odd itu odd sendiri adalah rasio sukses terhadap gagal. Nah, kalau di regresi Poisson, ya, berbicara bukan peluang tapi min. Rasio dari min sukses ketika X-nya 1 dibagi dengan min sukses ketika X-nya sama dengan 0. Ya, X1 misalkan laki-laki, X sama dengan 0, misalkan perempuan. Berarti odd ratio di sana adalah odd ratio dari sukses laki-laki terhadap sukses perempuan. Itu sama dengan eksponen dari beta. Eksponen dari beta. Nah, seperti itu. Nah, landasan teorinya kira seperti itu, ya. Karena ini adalah fokusnya untuk bagaimana mengaplikasikan. Berikutnya saya sampaikan bagaimana cara menganalisa data distribusi Poisson dengan menggunakan model Poisson, ya, melalui bantuan R. Ya, melalui bantuan R. Bentar dulu. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Bentar, ini. Nanti kita menggunakan R, ya, itunya. Yes. Nah, ini saya udah buat tadi, ya. Coba kita hapus dulu ininya. Kita lihat sintak-sintaknya. Nah, saya menggunakan data, ini data real, tapi saya menggunakan data yang sudah di clean, sudah
cleansing lah ya, jadi supaya memenuhi syarat distribusi Poissonnya. Pertama persiapan data, ya. Ini saya simpan datanya di directory capselstat 2, kemudian saya panggil ya datanya ini datanya ya. Ini sudah kelihatan kan ya R-nya? Iya Pak, sudah. Oke. Nah, kalau kita ingin melihat data asal ini buat ini dulu distribusi datanya ya. Nah ini tadi kan kalau secara kasar distribusi Poisson itu bentuknya kurva seperti ini. Tetapi di akhir ternyata ada yang naik nih, yang naik lagi frekuensinya ya. Nah ini adalah gambaran kasar bahwa distribusinya tidak Poisson, berarti ada yang dilanggar. Nah tapi karena ini adalah bahasan Poisson, bukan memecahkan masalah bagaimana kalau tidak Poisson, maka saya menggunakan data yang sudah berisi Poisson. Bagaimana caranya? Jadi saya cut ya. Yang kurang dari 60 saya gunakan, yang lebih dari 60 saya buang. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau di Excel tinggal diurutkan, baru nanti dibuang data yang paling besar. Karena itu akan menjadi pencilan. Nah, saya menggunakan R saja daripada bolak-balik ke Excel gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi saya akan menggunakan data yang kurang dari atau sama dengan 60. Jadi ini semua hanya persiapan data saja. Nah, persiapan data saja. Nah, jadi yang asalnya 27 pengamatan ya. Setelah saya buang beberapa pengamatan yang lebih dari 60, maka sisanya adalah tinggal 23. Tinggal 23 saja. Jadi 23 itu adalah data-data yang nilainya antara 10 sampai dengan 60. Ya, maksudnya untuk memenuhi sifat distribusi Poisson. Dalam praktek nanti ini tidak dibuang, tapi dipecahkan bagaimana mencari mode yang terbaik, gitu ya. Metode yang terbaik. Ya. Nah, oke. Sekarang kita sudah mempunyai data yang berdistribusi Poisson ya. Nah, baru nanti kita bisa memodelkan data ya. Coba kita lihat dulu datanya, data apa ini ya. Kita lihat dulu ini bukan ini tapi nah ini nih. Kita lihat dulu ya. Nah, data yang dijadikan sebagai sampel ini adalah data TB paru. Ya, TB paru dipengaruhi, mungkin bukan dipengaruhi ya, dikaitkan dengan jenis kelamin, kemudian kondisi rumah, ya, kemudian ini lingkupnya adalah kecamatan, ya. Dalam satu kecamatan yang TB paru sekian, ya, rasio antara jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan berapa, kemudian persen rumah sehatnya berapa, kemudian yang mengidap HIV berapa, kemudian diabetes berapa, ya. Karena ini semua sebenarnya TB paru kan bergantung pada ketahanan. Kalau yang tidak tahan karena efek dari komorbid misalkan ya, misalkan ke diabetes, mungkin dia rentan terhadap penyakit ini. Nah, lalu di sini ada rasio jenis kelamin laki terhadap perempuan. Mungkin logikanya di sini mengapa ada dikaitkan ya antara jenis kelamin laki dan perempuan. Jadi kalau di sebuah wilayah misalkan banyak laki-laki, maka kecenderungannya kan dihubungkannya dengan perokok ya, perokok aktif atau pasif gitu ya. Nah, itu ada kaitan dengan paru ya.
unit baru. Maka seperti ini kira-kira. Jadi setiap pengambilan variabel harus ada argumennya. Oke, lalu dicari modelnya. Ini struktur datanya, kemudian, nah ini modelnya. Sama menggunakan perintah fungsinya JLM, tapi di sininya data family-nya family Poisson. Kalau yang logistik, family-nya logit. Kalau yang si log-log, berarti di sini gitu ya. Kalau ini si log-log, kemudian kalau yang probit di sini probit gitu ya. Jadi seperti ini caranya, sama dengan yang dulu. Lalu untuk yang bagaimana cara mengeluarkan output, bisa menggunakan summary ya, summary. Nah, setelah itu baru kita menginterpretasikan hasilnya melalui perintah ini, eksponensial. Jadi koefisien yang ada di regpo atau regresi Poisson. Jadi semua input ini disimpan di regpo. Kalau ingin mengambil koefisiennya, tinggal eksponensial. Ini koef regpo, ya, koef regpo. Kita lihat, nah seperti ini, ya. Nanti bisa kita lihat nih, mana-mana saja yang berpengaruh. Di sini ada intercept, kemudian rasio jenis kelamin, kemudian rumah sehat, HIV, dan seterusnya. Ya. Nah, lalu kita juga dapat melihat bagaimana kebaikan dari sebuah model. GOF ya, goodness of fit. Kesesuaian dengan sebuah model. Yang paling mudah adalah dengan meletakkan antara prediksi dengan aktual dalam sebuah grafik. Itu adalah metode yang paling mudah dilihat, sehingga kita dapat mencari prediksinya. Ya. Ini ngecek dulu berapa ininya, 23. Ya. Dan ini sebenarnya tidak tepat ya, maksudnya tidak tepat itu prediksi, mestinya data yang digunakan adalah yang di luar pemodelan. Namun di sini datanya hanya sedikit, itu 23, maka saya menggunakan data yang itu saja. Halo, Assalamualaikum Pak Teguh, gimana Pak Teguh? Ya, gimana? Ya. Proporsional, karena harus ada letak caranya. Ya. Nanti besok. Ya. Ya. Kalau dulu kan di pusat ya. Kalau di sini dulu kok. Iya, itu sih satu yang akhirnya itu yang tidak akan ya. Ini harus apa gitu. Iya. Ini kita kerjaan universitas dibebankan ke unit ini. Jadi gimana? Berarti tenangan kering, cap gitu. Oh iya, ya, formalitas lah. Iya, bisa sama ya. Iya, jalan. Jadi lanjut ya. Ini sudah sampai pada ini tadi ya. Kemudian kita ingin menilai
prediksi dengan aktual seperti apa kedekatannya. Data frame dulu, ya, kemudian ini menampilkan seriesnya, membuat series 1 sampai dengan banyaknya observasi, kemudian saya ngambil aktualnya, ya. Aktualnya, jadi ini aktualnya. Coba kita lihat saya bin dari prediksi dan aktual, ya. Aktual dan nah, saya bisa menggunakan ini. Bisa menggunakan, tapi kalau seperti ini kita harus menelaah satu-satu. Aktual 19 diprediksi jadi 21. Aktual 43 diprediksi jadi 34 dan seterusnya. Ini nanti bisa menggunakan ini juga, apa namanya, MSE, ya, atau MAPE lah, MAPE. Ya. MAPE-nya berapa? Misalkan tinggal di ini aja, MAPE sama dengan sum, absolut, dan seterusnya, itulah, ya, bisa. Tapi yang paling mudah dengan menggunakan grafik, melihatnya mudah, gitu ya. Menggunakan grafik seperti ini. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat hasil atau kualitas dari sebuah model melalui grafik seperti ini. Aktualnya yang berwarna merah, kemudian prediksinya berwarna biru. Nah, seperti ini, ya. Kadang-kadang tepat, ya, mendekati, kadang-kadang jauh, gitu kan, ya. Nah, ini sebaiknya untuk yang model-model seperti ini datanya banyak. Sehingga nanti bisa di-split menjadi data training dan data testing. Nah, apa itu data training? Data training adalah data yang digunakan untuk membuat model. Kemudian data testing adalah data yang digunakan untuk menguji model. Jadi ada dua yang harus disiapkan. Oke, itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk regresi Poisson. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya close dulu ininya. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk yang aplikasi ANN nanti penilaiannya ini saja. Anda kirimkan artikelnya atau hasilnya, nanti saya koreksi saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk daftar hadirnya ini aja dulu. Silakan apa namanya, on kamera, biar saya tahu mana yang ada, mana yang tidak ada. Ya, silakan. Variabel ANN itu apa ininya? Apa namanya? Konsepnya apa? Syaratnya apa? ANN kalau variabelnya kategorik berarti ANN klasifikasi. ANN apabila variabel responnya numerik atau kuantitatif berarti ANN regresi. Jadi tipenya itu terserah, bisa kategori bisa kuantitatif.
Yang paling mudah adalah menggunakan data yang sudah saya sampaikan, yaitu data series. Biar nanti model bukan model, sintaksnya itu tidak mengubah lagi. Jadi Anda tinggal cari data series seperti data IHSG, nilai tukar rupiah, pokoknya data yang seperti itu, atau data tingkat pengangguran, tapi harus banyak. Kalau data pengangguran, data tingkat inflasi mungkin ya, itu mungkin sedikit. Yang jelas data harian saja, nilai tukar rupiah terhadap apa, misalkan terhadap dolar, ya. Itu kan fluktuatifnya pantauannya per hari. Nah, kalau untuk data yang inflasi itu biasanya per berapa. Nah, kalau per supaya lebih banyak berarti berapa tahun ke belakang. Seperti itu. Kemarin itu tugasnya per kelompok ya, Mbak Salia? Individu ya? Individu berat enggak? Kalau individu berat, berat ya? Dibikin kelompok saja ya? Dibikin berkelompok kira-kira kapan ininya? Kalau per kelompok. Diselesaikannya kapan? Ini Bu Ketua, Bu Vira, Mbak Vira, kapan ininya nanti? Biar di itu aja, disepakati saja. Izin bertanya Pak, itu bentuknya artikel atau gimana nggih? Soalnya kemarin kan dibilangnya cuma nyoba-nyoba di app doang nggih. Mencoba itu kan ya, mencoba. Nah, kalau mencoba kan datanya yang kesulitan karena kan harus berbeda-beda. Ya enggak? Kalau data sama gimana saya menilainya? Siapa yang lebih dulu mengumpulkan kan berarti ya? Itu. Atau gini saja, kalau dibuat per kelompok ya itu ya ini kan mahasiswanya masih mahasiswa ADK juga kan ya? Yang kalau yang ADK itu kan regresi probit, logit dan logistik, kalau ini ANN saja. Sepakat gitu? Dibikin 5 kelompok saja. Berarti cuma isinya sintaks R-nya doang, Pak?